PKB versi nakoda yang lain gitu loh. Ya, siapa yang akan jadi nakoda itu? Artinya akan ada pengambil alihan PKB. Santer terdengar seperti itu, gitu ya. Memang santer ya, sedang digoyang-goyang nih PKB nih. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ada kabar yang cukup menarik dari bocor Alus Tempo ya. Benarkah PKB akan diambil alih ya? Ketua umumnya akan diganti katanya begitu. Apakah mau dikudeta? Saya kira PKB itu dipimpin Caimin 20 tahun itu sangat potensi potensi bangkit ya, potensi maju itu sangat luar biasa. Saya apresiasi begitu, saya akui begitu, Caimin luar biasa begitu, 10 tahun membangun PKB di situ dan sekarang kita lihat saja begitu begitu kuatnya begitu kan, begitu punya prestasinya di situ begitu kan. Saya kira dibandingkan dengan ada orang ingin mengambil alih PKB, siapa mereka begitu kan? Ya, dari curhatan-curhatan ini sudah dilihat bahwa ada indikasi yang kemudian bagaimana ya ketua PKB ini akan diganti, ya katanya begitu kan? Ya mau diambil alih begitu kan? Untuk bisa bergabung ke koalisi Prabowo Gibran, nah atau bisa menjadi oposisi di situ begitu kan? Ya. Karena kekuatan dari oposisi kalau mereka bersatu, PKB, PKS, Nasdem, terus kemudian ada P3 dan PDP itu sangat kuat sekali. Seharusnya antara PKB dan Nasdem harus diambil di situ masuk menjadi kekuatan di koalisi Prabowo Gibran. Kalau PKB mau diambil alih, mau diambil siapa begitu kan? Ya, gejolak hari ini kalau kita amati begitu kan ya, yang terjadi selama ini, lihat saja cuitan-cuitan dari Caimin ya. Dia mengatakan begini, selamat pagi para pejuang perubahan terus bekerja menjaga suara rakyat. Jangan hiraukan makelar yang namanya Saipul. Mengatasnamakan NU padahal cuma makelar. Dan tak siapa sih makelar itu begitu kan. Dalam beberapa media yang mengatakan bahwa ya Gus Ipul katanya begitu kan. Apakah Gus Ipul mau mengambil alih? Ya saya kira gimana begitu kan. Bukan tidak mungkin dalam dunia politik itu bisa terjadi kepada siapapun. Toh pada hakikatnya kenapa sih ya kalau ingin mengambil alih dari PKB, mengapa tidak belajar kepada Pak Jokowi begitu kan? Mengapa saya katakan seperti itu begini? Kalau ingin PKB diambil alih itu rugi besar. Kenapa? Karena solidnya Caimin, dipercaya Caimin hari ini begitu kan, begitu kuat di situ begitu. Kalau mengambil alih justru menjadi gejolak yang sangat luar biasa. Ada perpecahan antara ini dan itu, PKB ini, PKB itu. Ya dulu ada perpecahan ya, PKB versi Gus Dur, PKB versi versi Caimin dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat di situ sudah kelihatan begitu mana nuansa-nuansa politik begitu kan. Dari beberapa data bocor Alus ini begitu sudah menunjukkan bahwa kalau memang PKB mau diambil alih, setidaknya orang-orang NU itu belajar kepada Pak Jokowi. Mengapa saya katakan seperti itu? Begini, Pak Jokowi ya menjadi presiden, anaknya menjadi wakil presiden, menantunya menjadi wali kota, terus kemudian anaknya lagi menjadi ketua umum partai. Ada indikasi dinasti politik di dunia pemerintahan di situ begitu. Sehingga mereka bersatu bagaimana keluarga mereka yang menjadi prioritas utama. Kan setidaknya seperti itu begitu kan. Kalau ditarik benang merahnya kepada PKB, seharusnya pada keluarga-keluarga PKB, keluarga-keluarga Gus Imin misalnya, kalau ingin mengambil alih PKB, seharusnya tidak usah seperti itu. Toh pada hakikatnya kan kekuasaan. Toh pada hakikatnya yang diambil mereka adalah
dunia kekuasaan begitu kan, bukan intervensi sana sini. Seharusnya mereka dukung PKB untuk menjadi presiden, dukung PKB bersatu di situ untuk menjadi wakil presiden. Kalau Caimin menjadi presiden, menjadi wakil presiden, kan gampang mereka untuk ditunjuk menjadi menteri, orang-orang yang ingin mengambil dari kekuasaan dari PKB begitu kan. Apa sih urgensinya ingin mengambil ketua umum PKB begitu kan? Urgensinya apa coba bayangkan. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi kalau hanya ingin menopang kekuasaan ke yang ini agar PKB tidak menjadi oposisi, keliru besar secara demokrasi begitu kan. Tidak ada gunanya juga, bahkan itu blunder menurut saya pribadi. Belum tentu ketika PKB diambil orang, belum tentu semasif PKB ya hari ini begitu kan dipimpin seperti Caimin. Saya kira ini yang harus kita klarifikasi, apakah benar ada nuansa-nuansa politik seperti itu begitu kan ya. Memang sangat disayangkan hal-hal seperti itu kalau ini terjadi kepada siapapun begitu kan. Ini soal marwah bagaimana seorang partai PKB di situ begitu. Artinya masyarakat bisa memahami ya ada apa begitu kan. Kok begitu ngebetnya begitu ingin mengambil alih PKB. Jangan-jangan PKB tidak mau diajak koalisi kepada Prabowo Gibran. Ada perkataan Gus Ipul menyatakan PKB ya hari ini harus kembali kepada para kiai, ke hitohnya begitu, katanya begitu ya. Ungkapan-ungkapan inilah sejalan dengan apa yang kemudian dianalisis ya dengan dari data-data yang dimunculkan oleh bocor alus di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin PKB akan diambil alih itu begitu kan. Saya kira harus banyak belajar dari Pak Jokowi begitu kan. Ya, karena apa? Karena ujung-ujungnya mereka jabatan. Orang yang mengambil PKB belum tentu mereka menjadi presiden. Belum tentu mereka eksis begitu kan ya. Belum tentu mereka menjadi menteri dan sebagainya. Ya, karena kalau hanya ingin kekuasaan sendiri, lantas bagaimana begitu kan? Jangan-jangan orang yang ingin mengambil PKB tidak ada keringat di PKB begitu kan? Jangan-jangan hanya ingin kekuasaan pribadi mereka. Jangan-jangan seperti itu. Saya nggak tahu siapa yang mau mengambil itu. Tapi yang jelas apa yang disebutkan oleh bocor alus Tempo ini begitu kan ya? Ada sindiran maklar, ada sindiran itu begitu. Kalau saya amati sindiran dari Caimin itu adalah Gus Ipul. Tapi kan belum tentu Gus Ipul akan mengambil alih PKB begitu kan. Jangan-jangan orang lain begitu ya. Sama dengan Partai Golkar yang kemudian katanya muncul spekulasi Pak Jokowi ingin menjadi ketua umum Partai Golkar begitu kan. Dalam dunia politik ya sah-sah aja berspekulasi apapun begitu kan di situ begitu kan ya. Tapi rasanya PKB itu hari ini solid loh begitu kan. Tidak mungkin lah ya kalau ingin mengambil PKB begitu kan. Saya rasa kita harus belajar terlebih dahulu begitu kan. Karena yang dibawa di akar rumput mereka itu sangat kuat sekali ya, sangat kuat sekali. Ya PKB ini sangat kuat sekali. Maka yang saya amati betul bahwa ya bukan tidak mungkin dalam dunia politik sah-sah aja, tapi kekuatan untuk menggunakan misalnya bekerja sama dengan pemerintah bukan tidak mungkin. Tapi yang jelas Partai Demokrat dulu pernah mau diambil alih begitu kan. Tapi nampaknya mereka kan tidak sesuai dengan ADART. Kalau ini kader bisa saja juga diambil alih begitu kan ya. Jadi kekuatan-kekuatan seperti ini apakah ingin balas dendam, ingin mengkudeta seorang Caimin? Nah, saya kira sudah tidak zamannya hari ini mengkudeta itu, pecat ini, mengambil alih posisi ketua umum. Saya kira tidak relevan di demokrasi modern hari ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di demokrasi modern ini lebih mengutamakan bagaimana keringat yang ada di dalamnya, kontribusi apa yang diberikan kepada rakyat, kontribusi apa yang diberikan kepada konstituen dan pada kadernya begitu kan. Itu yang paling baik. Kalau tiba-tiba ingin mengambil partai menjadi ketua umum, tidak ada keringat sedikit pun di situ begitu kan. Lantas bagaimana untuk bisa menjadi panutan sebagai ketua umum kepada kader-kader mereka? Lihat saja contohnya, belajar dari P3 di situ begitu kan. Belajar dari P3 di situ begitu kan, ya. Bukan kader tiba-tiba masuk ya seperti Pak Sandi di situ, tiba-tiba menjadi tim pengarah Pak Ganjar di situ, lalu kemudian menjadi posisi yang strategis. Pada ujung-ujungnya apa? Bisa saja ini tidak masuk parlemen begitu kan.
ganti lagi begitu kan. P3 sejak 2014 pecah sana sini, pecah sana sini. Setiap pilpres pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi. Pada ujung-ujungnya mereka tidak lolos begitu kan. Jadi apa yang mau dilihat hari ini begitu kan? Justru kalau menurut saya pribadi, marilah kita bergandengan tangan. Kita negara demokrasi. Sekarang itu sudah banyak yang cerdas begitu kan ya. Bukan hanya menggunakan dari era Orba harus menggulingkan ini, menggulingkan itu. Di negara demokrasi hari ini sudah tidak relevan mengambil seperti itu begitu kan. Lihat saja Kaisang misalnya begitu kan ya, sebagai ketua umum PSI tiba-tiba menjadi ketua umum PSI. Lantas bagaimana? Mereka tetap tidak lolos begitu kan. Walaupun mereka naik ya, kita mungkin satu sisi ya dibantu oleh belusukan Jokowi di situ begitu kan. Tapi nampaknya hari ini ya saya kira banyak dari data-data yang dimunculkan dari bocor alus di situ begitu kan ya. Kalau kita melihat beritanya ini, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul silang pendapat dengan Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar atau Caimin. Gus Ipul menyinggung PKB harus kembali ke NU, sedangkan Caimin menyindir Gus Ipul sebagai maklar. Nah, lantas bagaimana kalau kita berpikiran PKB harus kembali kepada NU, sedangkan PBNU mengatakan ya PKB ya PKB, NU ya NU di situ begitu kan? Ya tidak ada kaitannya NU dengan PKB. Tapi kalau PKB ada kaitannya dengan NU, tapi secara spesifik ketika Caimin menjadi cawapres ya nggak ada komentar-komentar dan pengurus-pengurus PBNU yang mendukung Caimin di situ begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya kalau PKB kembali ke NU itu memang dari dulu memang iya menghormati dari NU secara sosial keagamaan, secara politik mereka tetap menjadi ya partai di situ begitu kan. Apakah kalau dipimpin orang lain misalnya begitu kan ya, selain Caimin misalnya diambil alih, apakah tetap mereka harus harus tetap menjadi bagian dari NU begitu kan? Harus kembali kepada NU, harus dirubah semuanya. Ya tentu sama lah begitu dengan apa yang dilakukan Caimin begitu kan. Ya kalau PKB ya NU, kalau NU PKB menurut saya begitu. Piramid seperti itu begitu kan. Jadi apakah mereka kalau diganti Gus Ipul misalnya, apakah PBNU tetap mendukung PKB? Jadi saya kira agak jauh begitu. Semua orang bisa melihat begitu kan ya hari ini. Gus Ipul awalnya bicara terkait PKB yang harus kembali ke jalan yang benar. Menurutnya PKB harus bersama PBNU menyejukkan sesama ya. Emang PKB selama ini apa kesalahan-kesalahan dari PKB? Saya coba begitu tanya begitu. Kalau PKB ingin masuk ke NU, apa salahnya PKB hari ini? Kan begitu logikanya. Caimin kontribusinya juga luar biasa begitu kan ya. Apapun ya juga luar biasa. Jadi kalau hanya segelintir orang ingin menguasai itu saya kira agak jauh begitu kan ya. Cara berpikirnya itu cara kampungan kalau menurut saya ya. Karena tidak mungkin di era demokrasi hari ini tiba-tiba mengambil alih begitu kan. Proses di dalamnya terlebih dahulu menjadi kader, setelah menjadi kader patuhi mereka ketua umumnya, menjadi sekjen, bukan tidak mungkin akan nanti kalau ada pemilihan ketua umumnya siapa lagi yang mau dipilih begitu kan. Gus Ipul melihat PKB sudah selayaknya segera kembali bersama NU dengan biasa menerima apapun hasil pemilu. Menurutnya PKB juga bukan pertama kali ini menjadi peserta pemilu sehingga tahu persis bahwa quick count sangatlah akurat. Apalagi katanya mayoritas lembaga tidak ada satupun yang berbeda tentang persentase quick count. Nah, kalau kita kembali di situ begitu kan, kenapa PKB di Jawa Timur itu sangat kuat tapi suara Caimin menjadi cawapres kok begitu anjlok? Ya, kita lihat saja begitu kan. Artinya mungkin ada yang suka dan ada yang tidak suka. Itulah kurang kompak begitu kan ya. Kalau kurang kompak, siapapun ketua umumnya ya itu aja mereka begitu. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.